Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat ASP dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat selalu berada dalam keadaan sehat dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai seorang ibu yang membunuh tiga orang anaknya ya. Jadi diceritakan bahwasannya ada seorang ibu yang membunuh tiga orang anaknya dengan alasan tertentu sehingga salah satu dari anak tersebut mengakibatkan nyawanya tidak tertolong atau mati ya. Nah, bagaimana pertanggungjawaban pidana dari ibu yang bunuh anak tersebut? Saya akan membahasnya namun tentunya setelah yang satu ini. Baik, tentunya kasus seorang ibu yang membunuh anaknya bukan hanya terjadi akhir-akhir ini saja ya, sudah banyak beberapa tahun ke belakang hal serupa terjadi di mana seorang ibu membunuh atau seorang ibu dengan tega dan keji membunuh seorang anaknya. Nah, pasal untuk menjerat pelaku pembunuhan pada prinsipnya ibu bunuh anak sebagaimana yang telah tadi dijelaskan bahwasannya itu si ibu tersebut dapat dijerat dengan pasal pembunuhan. Adapun hukuman pidana bagi pelaku tertuang dalam ketentuan pasal 338 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi sudah jelas ya bahwa pada pasal 338 KUHP di situ dijelaskan apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, untuk dapat dijerat dengan pasal pembunuhan maka unsur-unsur sengaja merampas nyawa orang lain itu harus terpenuhi. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori Van Telokting yaitu menghendaki dan menginsapi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Nah, jadi jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas. Jadi menghendaki dan menginsafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki oleh pelaku, tetapi juga hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak si pelaku. Unsur kesengajaan dianggap ada jika pelaku mempunyai pengharapan tertentu bahwa matinya seseorang itu adalah seharusnya sebagai akibat dari perbuatannya. Jadi artinya seseorang itu dengan sengaja melakukan suatu tindakan kejahatan dengan motif untuk membunuh si korban. Kesengajaan telah dinyatakan jika pelaku seharusnya dapat mengetahui bahwa tusukan membahayakan jiwa seseorang dan sangat mungkin mengakibatkan matinya orang tersebut. Namun ada juga percobaan pembunuhan. Terus bagaimana jika korban yang hendak dibunuh tidak sampai meninggal atau
adakah pasal yang dapat dikenakan menjerat si pelaku? Nah, dalam hal korban tidak sampai meninggal, dalam kasus misalkan ibu bunuh anak atau kasus lainnya ya, tersangka dapat dijerat dengan atas percobaan pembunuhan. Untuk dapat dijerat dengan percobaan pembunuhan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu niat sudah ada untuk berbuat kejahatan. Yang kedua, orang sudah memulai berbuat kejahatan. Dan yang terakhir, perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai. Jadi begini, yang pertama itu sudah ada niat. Jadi dalam pikiran atau dalam benak dia sudah ada tujuan untuk melakukan ke arah tersebut. Atau poin yang kedua, dia sudah memulai atau sudah melakukan perbuatan kejahatan tersebut atau sedang. Dan yang ketiga, perbuatan kejahatan itu tidak sampai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena kemauan si pelaku. Jadi misalkan si pelaku akan atau sedang melakukan kejahatan tersebut. Nah, secara tiba-tiba ada seseorang yang melihatnya sehingga sebelum korban tersebut meninggal maka si pelaku sudah lari, misalkan melarikan diri gitu. Jadi bukan karena kemauan si pelaku, misalkan ya udahlah misalkan jangan sampai mati. Tujuannya bukan itu, tujuannya sampai mati cuma karena memang ada hal lain sehingga ia tidak bisa meneruskan perbuatan tersebut. Nah, itu masuk ke dalam percobaan pembunuhan. Nah, namun kita juga harus tahu bahwasannya pertanggungjawaban pidana orang sakit jiwa. Nah, dikaitkan dengan ibu tersebut, kita juga perlu mengkaji bahwasannya penting untuk diketahui bahwa meski unsur-unsur dalam rumusan pasal terpenuhi, pasal yang tadi, belum tentu orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Lah, kok bisa? Jadi begini. Sebab orang yang akan dipidana jika ia mempunyai pertanggungjawaban pidana. Menurut Simon, dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya dengan kelakuan yang didapat dipidana atau yang dapat dipidana. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu misal kemampuan bertanggung jawab, yang kedua hubungan kejiwaan, dan yang terakhir itu dolus atau culpa. Nah, dalam KUHP sendiri diatur beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana jika memenuhi kondisi tertentu. Bagaimana itu tentunya sudah diatur dan dirumuskan pada pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Nah, salah satu kondisi yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana. Nah, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa maksimal 1 tahun sebagai waktu percobaan. Jadi contohnya dalam kasus yang tadi, misalkan si ibu diduga ODGJ katakanlah. Maka si ibu tersebut atas perintah hakim
harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa terlebih dahulu selama 1 tahun sebagai percobaan untuk membuktikan apakah si ibu tersebut memang gangguan jiwa atau kena gangguan di mental atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah pelaku dalam konteks ini, pelaku kasus ibu bunuh anak dapat dimintakan pertanggungjawaban, harus diperiksa terlebih dahulu kondisi kejiwaannya. Apabila misalkan benar kondisi si pelaku memenuhi kriteria sebagai seseorang yang dikatakan sakit jiwa, maka terhadapnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena konsekuensinya. Nah, ia lepas dari tuntutan hukum karena ia misalnya sakit jiwa. Jadi intinya seperti itu, apabila misalkan si ibu melakukan tindak pembunuhan maka ia dapat dikenai pidana penjara dengan maksimal 15 tahun. Apabila misalkan tidak sampai mati ada juga hal lain yang mengaturnya, dan apabila si ibu tersebut terkena gangguan jiwa atau rusak mentalnya katakanlah ODGJ, maka ibu tersebut akan lepas dari tuntutan hukum sehingga ia akan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor.